Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memaparkan sebuah resume agenda 1 pada modul 3 submateri kesiapsiagaan bela negara. Resume ini dibuat sebagai salah satu tugas Latsar CPNS tahun 2025. Halo, perkenalkan saya Pipi Sri Mutia, peserta Latsar CPNS Kementerian Agama tahun 2025, angkatan ke-23 dari kelompok 3A. Di modul ini, saya mempelajari tentang kesiapsiagaan bela negara. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, bela negara merupakan tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Sedangkan kesiapsiagaan bela negara adalah keadaan siap secara fisik, mental, dan sosial untuk menghadapi berbagai situasi kerja dengan dasar cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta kesediaan berkorban demi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ada 5 nilai dasar bela negara, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta mempunyai kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara merupakan potensi dan kesiapan setiap warga negara untuk berperan serta dalam usaha pembelaan negara sesuai dengan bidang dan kesanggupan masing-masing. Kemampuan awal bela negara ini meliputi kesiapsiagaan jasmani, kesiapsiagaan mental, menjunjung kearifan lokal, dan memiliki etika dan moral. Kesiapsiagaan jasmani dan mental adalah dua hal yang saling berkaitan dan penting untuk setiap individu, khususnya bagi ASN. Kesiapsiagaan jasmani adalah kemampuan individu untuk melaksanakan tugas secara efisien tanpa mengalami kelelahan berlebihan atau cedera yang dapat kita jaga melalui pola hidup sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup. Kesiapan fisik yang prima akan secara otomatis mendukung kesiapsiagaan mental yang baik. Kesiapsiagaan mental yaitu kemampuan individu untuk mengelola emosi, memahami tantangan, serta beradaptasi dengan lingkungan kerja maupun sosial. Menjaga kedua aspek ini akan memastikan PNS dapat bekerja dengan baik dan optimal. Kegiatan kesiapsiagaan ini memiliki manfaat, di antaranya membentuk disiplin waktu, aktivitas, dan kegiatan, menumbuhkan jiwa kebersamaan dan solidaritas, membangun mental dan fisik yang tangguh, menanamkan cinta tanah air dan patriotisme, melatih jiwa kepemimpinan, dan mengajarkan pentingnya berbakti kepada orang tua, bangsa, dan negara. Pembelajaran selanjutnya adalah tentang keprotokolan. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintah, atau masyarakat. Sedangkan tata tempat adalah aturan protokoler mengenai urutan tempat duduk atau posisi bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara resmi kenegaraan. Berikutnya akan ditampilkan aturan tata tempat. Yang pertama, pengaturan tata tempat ketika pertemuan bilateral. Yang kedua, pengaturan tata tempat ketika rapat paripurna MPR. Dan yang ketiga, pengaturan tata tempat ketika upacara bendera di Istana Kepresidenan. Demikian resume pembelajaran saya pada agenda 1 modul 3 tentang kesiapsiagaan bela negara. Saya menyadari bahwa sebagai ASN, kesiapsiagaan fisik, mental, dan moral sangat penting untuk menunjang tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Semoga nilai-nilai bela negara dapat terus saya tanamkan dalam tugas dan keseharian sebagai pelayan masyarakat. Bela negara bukan hanya tugas militer, tapi tanggung jawab seluruh warga negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.